Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda, saya, kita semua senantiasa di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan kesehatan dan kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tentu dengan iringan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kita kali ini adalah kajian tafsir. Pembahasan kita adalah surah An-Nahl ayat 17 hingga 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ini berfirman pada ayat yang ke-17, afala tadakkarun, maka apakah kalian tidak mengingat, kalian tidak berpikir? Hadza fatu'minuna. Ayat ini ada korelasi dan hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang insya Allah sudah dijelaskan oleh para mubalik sebelumnya. Kelanjutan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Menghitung nikmat-nikmat tersebut kalian tidak akan pernah bisa. Aitud bituha fadlan an tutiqu syukroha. Jadi di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, apalagi kemampuan kita untuk bersyukur atas nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tersebut. Tidak akan pernah mampu. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, yaitu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, haitsu yun'imu 'alaikum ma'a taqsirikum wa isyanikum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia, tentu naudzubillah lebih banyak dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh penduduk dunia, mungkin termasuk kita ada di dalamnya. Kita melakukan kesalahan, melakukan kesembronoan, melakukan kemaksiatan, akan tetapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saja kita itu diberi nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, ini tentu patut sangat kita syukuri. Jadi ayat yang menjelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka tidak mungkin bisa menghitungnya, itu bukan berarti
kemudian kita fahami, kita tidak usah menghitung nikmat-nikmat Allah karena tidak akan pernah mampu, bukan. Jadi ada beban di situ yang harus kita laksanakan. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangatlah besar, sangatlah banyak, sehingga kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya. Tetapi tidak membatasi untuk kita bersyukur atas kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi sudah seharusnya bagi kita sebagai hamba yang beriman, tentu kita harus bersyukur atas kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, akan menambah kenikmatan tersebut kepada kita. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan. Jadi di sini tusirruna, apa yang kalian sembunyikan itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini adalah jawaban dari sebagian orang-orang yang mereka mempunyai anggapan mungkin bahwa sesuatu yang mereka sembunyikan itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ini didahulukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan. Walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Dan sesuatu yang kalian menyembahnya. Jadi kata tad'una di sini ada yang membaca yad'una dan masuk di dalam bagian daripada qiraa'ah sab'ah. Jadi artinya tad'una di sini ta'buduna atau ya'buduna. Kalau kita bisa kita biasa, kita familiar membacanya walladzina tad'una. Dan sesuatu yang kalian beribadah, menyembah min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan di sini adalah wahum al-asnamu, yaitu para berhala-berhala yang disembah oleh kalian atau oleh mereka. Tentu khitabnya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala di sini mengarah kepada orang-orang kafir yang mereka mentuhankan berhala-berhala, bahwasanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut la yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan segala sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, dan sebaliknya malah mereka ini diciptakan. Yusawwaruna minal hijarati wa ghairiha. Tuhan-Tuhan dari berhala-berhala tersebut ada yang diciptakan dari bahan baku batu, wa ghairiha, dan selainnya. Kemudian Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut amwatun, bahwa status mereka adalah benda-benda mati. Jadi adalah kebodohan yang nyata apabila ternyata benda-benda yang mati tersebut kita sembah, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, disembah oleh mereka. Amwatun ay la ruha fihim, tidak ada ruh, tidak ada nyawa dalam diri benda-benda tersebut. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ghairu ahya'in, bahwa benda-benda tersebut tidaklah hidup. Wa ma yash'urun, dan para berhala-berhala tersebut mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu
sama sekali tidak mengetahui apapun, karena sekali lagi tidak ada roh dan tidak hidup, maka ya jelas tidak mengetahui terhadap segala sesuatu apapun. Ayyana yub'atsun, lebih daripada itu, berhala-berhala tersebut mereka tidak tahu kapan yub'atsun, para makhluk tersebut, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka akan dibangkitkan. Jadi yub'atsuna ini dhamir atau kata ganti merujuk kepada kata makhluk, artinya kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala tersebut tidak tahu kapan para hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut akan dibangkitkan, kemudian mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan di dalam kehidupan dunia. Fakaifa yu'baduna, maka bagaimana mungkin benda-benda tersebut kemudian disembah, padahal mereka adalah benda mati yang tidak hidup, yang ketika nanti kita akan menerima balasan amal yang kita kerjakan pun dia tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Karena tentu idla yakunu ilahan illal khaliqul hayyul alimu bil ghaib, karena kita tahu tidaklah merupakan Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk yang sifatnya adalah al-hayyu, yang maha hidup, yang maha mengetahui, termasuk mengetahui barang-barang yang gaib, mengetahui kapan hari kebangkitan itu akan terjadi. Seharusnya ya seperti itu, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala al-hayyul alimu bil ghaib. Kemudian di dalam penjelasan ulama ada yang mengatakan bahwa kata ayyana yub'atsun, bahwa berhala-berhala tersebut atau Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak pernah tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi yub'atsuna ini rujuknya, domirnya, kata gantinya itu kembali kepada mereka sendiri, kepada asnam, kepada berhala-berhala tersebut, bukan kepada makhluk. Jadi artinya adalah annal asnama la tas'uru mata yab'atsuha Allah, para berhala-berhala tersebut tidak pernah tahu kapan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok mereka seolah-olah benda hidup yang mempunyai rasa, yang mereka itu mempunyai roh. Dalam hal ini oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan innallaha ta'ala yab'atsul asnama laha arwahun wa ma'aha syayatinuha fatabra'u min abidiha fayamurullahu bil kulli ilan nar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berhala-berhala tersebut diberi roh sementara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berhala-berhala tersebut bersama dengan teman-teman yang terdiri dari syaitan. Tapi yang terjadi, berhala-berhala tersebut dia melepaskan diri, bertabriah, ya, mereka tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang selama ini beribadah dan menyembah mereka, ya. Mereka bertabriah, mereka melepaskan diri dan tidak mau bertanggung jawab, ya, terhadap orang-orang yang selama ini menyembah mereka. Jadi tentu perasaan yang kita bayangkan, orang-orang yang selama ini menyembah mereka ya sangat kecewa. Tuhan yang digadang-gadang oleh mereka bisa menyelamatkan mereka, memberikan kenikmatan, keselamatan kepada mereka, ternyata malah berlepas diri, cuci tangan lah istilahnya, ya, tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang yang
menyembah mereka. Tentu kekecewaan orang-orang yang menyembah mereka ini sangat besar. Maka tentu sebelum hal itu terjadi, mumpung masih di dalam kehidupan dunia, seharusnya orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali inabah, kembali ke dalam Islam, membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan rukun-rukun Islam, sehingga insya Allah mereka akan termasuk orang-orang yang selamat di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Jadi di sini dijelaskan sesuai dengan penjelasan ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, fayamurullahu bil kulli ilan nar, Allah memerintahkan kepada semuanya, artinya kepada para berhala tersebut dan orang-orang yang menyembahnya, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu ada keterangan, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, batu di sini maksudnya adalah berhala-berhala yang disembah oleh mereka, oleh orang-orang kafir, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Ini mungkin penjelasan kami tentang surah An-Nahl mulai dari ayat 17 dan sampai ayat 21. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil pembelajaran, dan mohon keikhlasan untuk memberikan maaf dan mungkin apa yang kami sampaikan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wallahu a'lamu bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.